aja ya Pak ya. Bapak ikut ini. Oke. Selamat malam dok, suara saya jelas, gambarnya jelas. Saya kebetulan lagi masih di GK nih. Oke, ada. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Biasa Pak. Dojo mau 140 Pak ya? 150 Pak. 154. Dojon Pak. Dojon sekarang lagi di 32.000 Pak. 32.000. 32.000 itu kalau kita kalikan ke rupiah kita itu udah di atas 300-an, udah hampir 400 Pak. 400.000 Juta. Juta Iya Pak. Tapi kayaknya mau turun lagi gitu Pak. Dojon. Kalau ini dojon kayaknya belum Pak. Ini dojon Pak. Maka ini justru baru mulai naik nih Pak. Baru mulai naik lagi. Kalau ini Nasdaq Pak. Nasdaq juga sama tadi malam dia. Tapi ini semuanya lagi boleh bilang ya trennya masih up nih. Tapi kita bisa pakai apa aja. Kemana dia Pak? Saya rasa turun. Turun ya? Turun. Sampai berapa? Sampai ke 1690. Saya rasa sampai Pak. Sampai ribuan kan itu kan. Nggak ada apa ya, nggak ada picu untuk bikin dia ke atas. Kita lihat harga juga udah dua mingguan tuh dia lari sini. Dia situ ya kan. Dia diam di sini dan ini terakhir dia makin dekat ke 1721 nih. Tadi kalau 1721 pecah ya. Tapi kalau satu dua kita terusnya berarti amblas lah. Betul ya. Cenderungnya sih begitu. Tapi saya ngajak teman-teman saya yang di online. Ada sinyal apa itu? Pak lihat, yang turun itu ada sinyal apa ya? Gimana Pak? Pergerakan uang. Pelan Pak semuanya Pak. Di situ itu berapa? Karena banyak yang kemarin. Ada picu nih Pak. Ini nggak ada picu dia. Terus euro masih terus turun. Euro DPI itu turun ya. Iya Pak. Sponsor lu ya, ini kayaknya masih mahal. Kita kembali ke ini. Sebagai BP Audi.
GBP audio Bapak juga nggak pakai gitu. Ya Pak. Saya kurang ngamati ini ya. Alasan itu spreadnya lebar. Soalnya dia kan kalau yang lainnya kan spreadnya kan 18 gitu Pak. Si GBP audio itu jauh dia Pak 55. Jadi saya nggak, bukannya artinya apa jelek gitu, enggak, cuma kayaknya jaraknya jauh. Memang jauh Mas. Nah, Besar ya. jadi hasilnya kalau kita begitu kita masuk begitu baik kayaknya ketinggian, kalau kita nge-sell floatingnya langsung banyak. Jadi enggak terlalu pede. Tapi kalau ini sih enggak, ini kalau ngikutin ini tadi pagi benar kita ke asumsinya tadi pagi kita justru cari buy di 50%, di 61,8% kita buy, TP-nya di sekitaran 23-an. Nah kalau gini, ini sih udah tunggu lagi aja. Saya rasa sih dia kalau dia bisa lewat yang ini di bawah 61,8 ini, mendingan nge-sell di sini. Naik lagi. Saya kalau melihat peluangnya sih kayaknya lebih asik tuh nge-sell, kita cari sell di sekitar sini. Iya. Oke, malam Pak, udah siap ya Pak. Saya ini jadi saya kebetulan malam ini adanya di lagi bikinnya tuh di GK ya Pak. Jadi malam ini kita cuma sampai jam 9 gitu. Oke, thank you. Di sini juga kan biasanya kalau akhir pekan ya kita nggak terlalu ngoyo dalam mengambil posisi gitu. Tapi ya seperti biasa lah kita. Jadi kalau di sini ya, malam ini sih saya kasih tema ini Dow Jones dengan Nasdaq. Apa sih bedanya dia dengan Dow Jones dengan Nasdaq itu, apa sih yang lebih saya sih bilangnya lebih atraktif ya, lebih atraktif mana sih antara Dow Jones dengan Nasdaq gitu. Nah, kalau lihat ini ya, lihat dari rata-rata pergerakan harian itu, kalau forex itu rata-rata tuh sekitar sampai 100-an aja, 100-an pip gitu ya, 150 pip, ada yang juga yang sampai 210 tuh dari New Zealand tuh main besar tuh rata-rata. Ini data dari tahun 2019. Terus kalau gold dia rata-rata 29 poin. 29 poin atau sekitar ya kita bulatkan mungkin 30-an lah, sekitar 30. Nah, kalau yang Dow Jones tuh 735 rata-rata poinnya. Terus Nasdaq dia 243. Nah, kalau yang si forex kan satu pipnya kan ya kita pakai, karena ini dia lagi apa, kita di 5 digit, maka satu pipnya itu nilainya $1. Nah, kalau Dow Jones dengan Nasdaq satu poinnya itu nilainya $5. Nah, jadi jelas ya kalau dari floating ya tentu akan lebih besar yang Dow Jones dibandingkan forex. Kalau forex cuma per $1 kalau dia per $5. Memang bukan marginnya, memang si Nasdaq jauh lebih tinggi dibandingkan forex atau gold. Kalau di forex atau gold dia butuh margin, kalau di kita butuh $250, kalau di Dow Jones Nasdaq butuhnya tuh $150. Nah, jadi ya kalau lebih atraktif, saya rasa sih tentu akan lebih atraktif si Dow Jones ya. Jadi satu hari ini kalau di forex itu rata-rata dia bisa kasih peluang untung rugi sekitar 700 sampai 1000-an ya guys. 700 sampai 2000 ada di concerning New Zealand itu bisa 2100-an. Jadi kalau di forex sekitar 700-800-an sampai 2100-an. Ini saya salah rumus ini. Ini salah. Terus kalau di gold ya sekitar 2900-an, karena dia 29 poin rata-rata. Sementara di Dow Jones satu harinya kok bisa 3.600-an sampai 4.400-an. Itu profit ataupun rugi itu. Jadi itu ribuan deh. Jadi kalau di sini kalau kita mau ke Dow Jones atau Nasdaq jelas nggak bisa pakai yang ala kadarnya gitu, modal yang bahaya. Di Kemarin ada di kawasan di Mahadana. Agak tapi mau 10.000 yang ini 10.000. Ya. Jadi itu yang di saya. Terus kemarin juga ada temen di grup saya tuh minta saya untuk menjelaskan, kayak bahasanya lebih menarik yang ini.
Jelasin soal sekilas tentang Dow, teori Dow. Nggak banyak yang bisa saya jelasin. Simple gitu. Di teori Dow itu kalau secara apa? Itu saya sekarang cek itu. Ini bagian-bagian yang saya ingat nih, yang saya masih saya ingat. Yang pertama itu dia bilang itu harga itu gerak bebas. Ini teori yang banyak dipakai untuk analisa ya. Sebenarnya buat analisa sih, Dow itu lebih banyak sih mengarah ke lebih banyak dipakai si analis. Jadi dia bilang pertama itu average discounted everything. Saya menerjemahkan secara bebasnya itu terjemahan kasar harga itu gerak bebas. Jadi nggak ada aturannya kalau kemarin dia turun hari ini mesti turun lagi, nggak ada aturan. Tapi kemudian dia bilang harga bergerak dalam tren, price move in trend. Nah, dan di sini dia jabarkan kalau tren itu ada 3 jenis tren. Ada 3 tren. 3 jenis tren, yaitu tren apa major, dia bilangnya tren sebagai tren major trend, major trend, gimana tuh major trend. Kemudian ini yang jelas, yang trennya sebenarnya ada tren secara garis besar. Gitu. Trennya benar-benar secara mungkin kalau kita pakai barometernya, mungkin ukuran tren yang ukurannya tuh dalam 1 tahun, gerakan 1 tahunan gitu. Sementara yang satunya lagi tuh tren secondary, tren sekunder yang keduanya sekunder trend. Nggak ngerti pasalnya begini aja deh. Sekunder trend, kemudian yang terakhir adalah minor trend. Yang di sekunder itu cuma mungkin nih tren yang sifatnya itu mengkoreksi tren utamanya. Jadi tren utamanya dalam gerakan sangat panjang gitu. Jadi kalau kita lihat itu harus gerakan yang sangat panjang. Misalkan kayak pergerakan gold yang dari 2020 itu kan dia terus naik tuh, dari awal tahun dia naik banget sampai kemudian dia berhenti di 2074. Nah, sekarang ini kan turunnya nih si gold nih. Jadi naik lagi kencang pula. Si gold kalau kita pakai time frame ini, nah si gold dia, nah ini yang mengkoreksi gerakan sepanjang tahun ini. Ini baru gerakan koreksi. Tapi ini pun apa ya? Dia sih ada di satu tulisan juga dia bilang tren itu sifatnya subjektif, tergantung kita memandangnya dari mana. Dari mana kita akan harus memandang start awalnya itu. Yang bagian yang sulit kita untuk memandang tren itu kan posisi awalnya. Kita mandang dari mana saat kita misalkan begini, kita dapat chartnya sepenggal kayak gini, kita ngeliat, oh ini trennya turun. Panjang pula ini 1-2, udah 2 bulan, masuk bulan 3 dia turun nih. Jadi jadi kalau ada gerakan naik yang kecil itu jadi koreksi dari tren yang panjang ini gitu. Sementara kalau kita ya, kalau kita ciutkan ya ini jadinya si turunnya ini baru sebuah koreksi. Nah, tapi dari sininya si Do juga sebenarnya dia kasih saran terselubung gitu. Jadi secara terselubung itu saat kita lagi trading, fokus kita itu ke tren gitu. Fokus kita itu nggak ke koreksi. Dia bahkan dia nggak bilang di dalam 3 tren itu dia nggak pakai kata koreksi. Dia cuma bilang primary trend, secondary trend, kemudian minor trend. Jadi maksudnya Pak, yang itu yang dia bilang tidak ada koreksi itu? Artinya begini Pak, artinya kalau Bapak lagi trading, jangan cari koreksi, carinya tren. Bapak mikirnya soal tren. Tren ini kalau tren besarnya kan minor trend itu kan baik. Nah itu. Nah, sementara yang ininya kan. Sekarang bagaimana kita menangkapnya itu? Bapak
ada kalau mengikuti anjurannya, Bapak harus menunggu trennya kembali. Trennya kembali Up lagi. Atau di trend up-nya di breakout sama trend down-nya. Ya, atau sebaliknya gitu. Nah, yang kedua, yang terakhirnya dia bilang di 3 fase pasar. Di tiap tren itu ada 3 fase ya. Yang berlaku itu fasenya sih secara umum itu fasenya partisipasi. Gimana saya kok mesti pakai bahasa Inggris sebenarnya. Begitu mau saya terjemahkan malah bingung. Yang pertama itu akumulasi. Di saat tiga fase yang bullish. Kalau lagi bullish ya, dia ada akumulasi, kemudian partisipasi, dan kemudian distribusi. Kalau dalam bearish, saya cap-cap ngetik, saya udah bikin ini, Mbak. Distribusi, partisipasi, dan kemudian panic selling. Ada yang bilang panic selling, ada yang bilang fase panik. Nah, kalau melihat kayak gini, yang bisa dimanfaatkan itu menurut saya cuma yang ini aja nih. Dua fase ini, kalau fase yang awal ini fase di mana tuh kita itu order kita salah aja terus. Mau nge-buy salah, mau nge-sell salah. Seringnya begitu. Di fase ini kita akan cenderung bikin kesalahan. Begitu juga kalau kita cari di areal ini. Kan di areal ini adalah sebenarnya kan paling menarik untuk ambil posisi sell karena harganya lebih tinggi. Yeah. Tapi di fase ini kesalahan justru banyak, peluang itu lebih tinggi kita salah. Karena kita nggak bisa memastikan tuh dia benar-benar ini berhenti di sini. Nggak bisa gitu. Jadi kalau kita kemudian sell, tekanan ke atasnya pun masih tetap ada gitu. Jadi kemudian kadang-kadang jadi dilema, akhirnya sebelah salah kita di sini. Nah, kita baru bisa masuk tuh kalau misalnya di sini. Di sini baru selnya. Jadi secara teori sih menariknya selnya di sini. Secara praktek akhirnya kita akan ambilnya lebih banyak di sini. Secara teori asiknya punya buy di sini. Tapi secara praktek lebih pas di sini. Kenapa pas saat kita masuk di sini resiko lebih terukur? Pas kita masuk di sini resiko lebih terukur. Tapi saat lagi di sini kita tuh nggak bisa mengukur soal resiko kita nggak bisa pastikannya harga itu benar-benar ini ya terus dia ke atas, bisa jadi dia malah masih. Tapi kalau diukur dari support yang di sampingnya dia sebelumnya, dia tetap akan bikin model kayak gini. Sejauh ini kan patokannya cuma di sebelah. Jadi kalau boleh bilang kemudian dari model yang panjang begini, sebenarnya tuh bisa disederhana. Ini versi saya aja, ini sebenarnya bisa disederhanakan, kita bisa sederhanakan dia dalam format yang jauh lebih sederhana, mungkin begini aja. Makanya dia bilang tren itu sebenarnya dalam 3 fase. Nah, waktu kita dapat ini bentuknya masih nah, awalnya mungkin dia akan harga itu kan begini, saat gini ini ada peluang buat kita untuk cari support resistennya. Jadi kita punya, begitu dia nekuk itu, yang kita kan baru bisa bikin support resistance saat dia nekuk begini. Saat begini. Nah, saat dia begini, kita baru bisa kok. Saya besarin. Saya pakai ini deh satu juga. Ini sebenarnya penjelasan do yang versi males nih, Mbak. Satu ini. Maunya kita sih, kita maunya banyak, Pak.
Maunya kita tuh punya sel yang asik di sini. Tapi biasanya jarang terjadi. Jarang untuk maksud saya bukan nggak bisa. Jarang terjadi. Saat dia lagi di sini, lagi bikin begini, banyak ya yang banyak itu malah masih beranggapan kan begini. Ih, masih bisa naik. Malah asik untuk cari bayi lagi. Banyak yang berpikiran begitu, malah jadi justru nggak ngambil bayinya, tapi nggak ambil selnya, justru malah jadi berusaha ngebaik kembali. Apalagi kemudian nggak lama kemudian dia dapat kan nggak kuat turun. Baru sampai di sini baru ngeri. Nah jadi kalau si Do bilang kan tren kan dari ada 3 fasenya. Bisa kalau kita lagi berada di areal ini, sebentar ada yang nanya. Di sini deh kita sampai di sini. Nah pas di fase ini kita jadi punya peluang untuk cari support resisten. Ini dia punya resistennya. Saya pakai acuan dari shadow height-nya. Ini dibetulkan agak tinggi. Jadi kan harga sempat bergerak menuju ini tapi nggak mampu, ada resisten dia. Nah jadi kemudian kita dapat si fasenya itu, fasenya baru separuh nih, baru 1. Kalau saya memandangnya dari sini aja, saya baru dapat 1 dan sekarang dia mulai menekuk ini. Tapi ini belum kasih apa-apa. Terus kita jalankan lagi. Jadi ini belajar coding ini begini nih asal muasalnya. Nah pas di sini, dia akhirnya benar-benar berhenti di sini. Kemudian harga kan mulai kembali bergerak naik. Nah, ini kita mulai lagi cari. Nah, kita sekarang punya ini, kita bisa tarik si support. Asumsi jadinya. Asumsi yang tadi mulai ada dari sini. Jawabannya akumulasi public participation dan kemudian aksesnya. Yang sekarang ada baru separuh begini. Si akumulasinya lagi dikoreksi. Berarti yang kita tunggu apa kita punya ruang untuk ambil posisinya. Ini teori nih. Ini ambil bersiap untuk nge-sell di sini, bersiap untuk nge-buy di sini. Cuma problemnya kan kita nggak mampu begitu Pak. Tapi ini daily ya Pak, ini daily. Nah, ternyata harga kemudian terhenti sampai di sini aja. Perbaiki. Dia mulai gerak turun lagi. Kalau pakai model ini masih rajin ini nih, garis sih. Coding ya istilahnya. Jadi ini jadi kemudian asumsinya jangan-jangan yang sesi bearisnya jadi yang mungkin muncul. Yang ini tutup. Yang sesi bearisnya jadi jangan-jangan seperti itu. Ini kita bisa gerakkan lagi. Jadi ini fase distribusi. Nah, ini mulai siap-siap untuk fase public participation. Partisipasi. Besar lagi. Kita perbaiki dia di sini. Di sini jelas bisa aja ambil posisi sell di sini. Karena dia kan breakout dari support ini. Nah, pertanyaan sekarang kalau kita udah meletakkan punya posisi di sini, di mana letak stop loss-nya? Stop loss-nya Bapak boleh pilih. Bapak bisa pilih meletakkan stop loss di sini, atau Bapak pilih stop loss di sini. Kalau saya cenderung meletakkan SL-nya di sini. Bukan karena saya udah lihat itu, enggak. Tapi saya pakai 2 model. Yang ini itu cut loss manual. Jadi kalau sempat lihat chart, inilah
Kalau dia mengancam-ngancam sini ya sudah lah nyerah. Yang ini untuk cut loss-nya ya stop loss itu. Kalau memang dia kencang itu ya sudah lah gitu. Kita benar-benar nyerah, benar-benar salah. Kalau perlu gitu karena kadang-kadang Pak kalau ini kan kalau kita lihat kalau kita sell di sini terhadap ini kayaknya kan kayak dekat gitu ya. Dekat. Ini nggak usah lihat ini gold apa kita lihat dia apa Jaya penting modelnya chartnya kayak gitu. Nah dia kadang-kadang dekat kalau dekat itu kan cenderung kena gitu. Memang lossnya kecil. Tapi kalau kena terus sih sakit gitu. Ujung-ujung itu kita tuh enggak pede gitu. Ini saya ambil posisi ini stop loss, ambil posisi ini stop loss lagi. Itu sih enggak ada benarnya kan. Karena stop loss kedekatan. Jadi kalau kejauhan, kalau jauh memang nggak akan kena, sulit kena. Tapi kalau kena sakit hati Pak, lossnya banyak. Jadi saya ngambil jalan tengahnya. Saya tetap letakkan stop lossnya jauh, tapi saya punya batas di mana saya nyerah secara manual saja kalau dia memang. Kalau ini Pak, kalau kita tunggu dia ini pantul ke boleh itu dulu Pak. Boleh, enggak apa-apa Pak. Kan biasanya mantul Pak. Nah, jadi ini satu bukti kemudian nah itu dojonya bekerja tuh. Teorinya tadi bekerja, teorinya tadi bekerja. Ini public participation. Jadi kita masuk selnya bukan di sini. Di sini akhirnya kita masuk selnya. Gitu. Jadi ini apa? Teorinya Sido ini, teori Sido ini cukup terkenal gitu. Nah, sekarang kalau kita pindah ke time frame pendek, dia bisa di semua time frame. Gitu. Tapi saya cenderung menyederhanakan dia jadi model. Jadi tidak banyak-banyak gitu, tidak terlalu pusing. Kan dia bilang tren itu apa? Cuma ada 3 fase. Jadi sebenarnya fasenya tuh tren, koreksi, tren. Tren, koreksi, tren. Gitu aja sih. Kalau mau kita sederhanakan mungkin paling enak bahasanya itu. Jadi kalau kita sederhanakan ya dia ngehang nih. Nyakit deh notebooknya kecapean. Ada. Mau sih Pak tapi belum. Oke, malam dok. Saya kalau malam tuh Pak saya kalau trading nggak banyak pair Pak. Jadi saya trading paling cuma lihat euro, pound, gold, Dow Jones, Nasdaq itu nggak banyak. Oke. Dia lagi bengong nih. Ada. Kenapa dia bengong? Kalau teori ABC itu apa ya Pak? Bagaimana itu? Saya bingung gitu ABC. Semuanya sama Pak. A, B, C. Sama Pak untuk narik garis untuk dia kan kadang-kadang kan dia kan ada anak-anak yang lihat itu Pak tidak langsung full ya kan. Kalau saya bilang bapak pandangnya itu garis besarnya Pak. Oh, garis besar. Kalau bapak pandang dia capek Pak, pusing lihatnya Pak. Nah itu jadi saya kan sejauh ini kan belajar di YouTube Pak. Pusing Pak lihatnya Pak, terlalu detail Pak. Saya dulu juga mempelajari itu terlalu detail, ujungnya panas kepala. Mending cuma panas Pak, duit nggak dapat, duit malah keluar, itu yang sakit kepala buat kita buat itu. Iya, mendingan kita ambil dikit gitu ya. Kita kalau ini problemnya gini, ini kalau lihat kayak gini kan, kalau kita mau detail ini di dalam yang satu ini nih, itu ada yang begini gitu Pak. Iya. Nah, kan kalau kita mau terlalu detail, ujungnya tuh kita tuh konsentrasinya lebih terlalu ke catnya aja, tapi ngambil posisi kita ragu. Jadi ujungnya ya gimana? Mending bener, salah pula lagi. Kalau salah ya tambah bikin frustasi. Jadi teori mana yang benar yang bisa kita pakai? Saya bisa pakai yang mana? Nah, saya cenderung tuh pakainya cuma yang sederhananya aja. Jadi nggak usah apa maksudnya jangan sampai terlalu kecil. Nah kayak gini Pak. Ini kalau kita ikuti, lah dia bengong lagi, capek nih. Kalau kita ikuti kita tuh kan bisa begini Pak. Tarik dari sini, kemudian kita tarik lagi begini, tarik lagi begini. Terlalu banyak. Sebenarnya kan bisa aja kita kalau kita dalam perjalanan kesehariannya oke.
kan kita ikuti gitu kan Pak. Jadi hasilnya memang tarikannya banyak. Tapi setelah dia mulai nyatu ini kan tarikannya sebenarnya begini aja. Jadi sekarang yang kelihatan ini di level harga ini kan benar-benar resisten. Nggak mampu di sebelah sini. Ada ini bawah. Jadi berusaha disederhanakan ya gitu. Apa kalau sekarang tuh masalahnya memang kalau sekarang kalau kita benar-benar mau belajar tuh problem utamanya adalah benar-benar sumber belajarnya kebanyakan. Bapak set ke YouTube ya, set. YouTube ya. Bapak belajar mau tahu tentang support resisten aja. Wah, banyak. Nggak banyak, itu tadi saya sederhanakan Pak. Terus kemudian dari yang banyak itu kita kemudian mesti pilah. Jadi kalau sekarang kebanyakan sumber, ilmunya terlalu mudah didapat sehingga jadi saya pakai satu orang ya Pak, orang yang itu. Jadi dari sekian banyak teori atau analis teknikal itu kan Pak, saya ambil 3. Ya. Supply demand Pak ya, sama support resisten, sama trend line. Bagus Pak. Nah itu memang kalau yang saya alami sih, saya beruntung saya belajarnya duluan. Kalau saat saya belajar sumbernya susah, jadi lebih gampang gitu Pak, dari dengar aja mesti belajar sana kita sini ya sini. Kalau sekarang ngetikan belajar forex banyak. Betul. Hanya ya apa ya, mungkin karena pakai uangnya itu, jadi kita lebih apa ya, tekanannya tuh jadi lebih tinggi sebenarnya, bisa dapat gitu. Kalau kita apa, bukannya artinya yang kalau nggak bayar itu buruk, nggak. Cuma saya berkali-kali ngerasa tuh kalau kita belajar itu kemudian kita udah keluar biaya gitu, itu tuh tekanannya tinggi banget, harus berhasil udah keluar biaya. Tapi dengan kehendak saya Pak ya, nonton di YouTube Pak, 1 tahun saya nonton Pak. Saya coba depo kemarin, coba tes dari ini saya bikin udah bisa. Saya pakai modal 1 juta, udah dapat $200 lebih kemarin. Hajar emas mungkin kemarin itu habis Pak, tapi masih sisa $48. $48 saya main di GBP itu, sekarang udah 100 lebih lagi. Udah tenang Pak, dipakai aja Pak, manfaatkan aja. Keseriusan itu juga bisa, cuma itu kadang-kadang tuh kita tuh tidak percaya diri Pak. Ya, karena mungkin baru juga, kayak 1 bulan lah. Itu kalau saran saya keep on trading aja terus Pak. Apa ini? Bapak trading itu dengan cara Bapak ya Pak, cara yang paling enakan Bapak gitu, pakai aja. Metode paling baik itu metodenya Bapak. Mau pemahaman yang paling baik itu, apakah metode mana sih yang paling baik? Punya Bapak ya sebenarnya yang paling baik. Gitu. Kenapa Bapak nggak pede? Ya, mungkin alasan pertamanya masih terlalu jam terbangnya masih terlalu rendah. Baru 1 bulan Pak. Jam terbang masih terlalu rendah. Tapi dengan jam terbang yang terlalu masih Bapak bilang rendah, Bapak pernah bikin status jadi 200. 70 Pak, $70 dari 200. Tuh, dari 70. Dan ini kemarin habis sisa 40. Jangan lihat yang di habisnya Pak. Bapak udah dari 70 aja bisa jadi 200. Ya 0,01 gitu Pak. Gimana kalau dari 200 apa bisa ke 2000? 70 jadi 200 Pak. 200 ya. Kalau 200 mestinya Bapak bisa lebih. Ya seharusnya sih kepengennya gitu. Kenapa Bapak nggak pede? Karena Bapak melemahkan diri Bapak sendiri. Bapak sendiri yang bilang saya belum. Itu maksudnya gini loh Pak. Ini pas kebetulan saya di sini kan. Betul. Kalian share kan. Kadang-kadang kita itu keraguan-raguan itu masih ada. Karena saya pikir mungkin karena jam terbang atau dari sesi yang seperti apa gitu loh Pak. Saya rasa sih kalau itu bukan Pak. Kalau kayak apa? Di Sido itu bilang itu harga itu berapa?
Itu aturan pertama dia. Sehingga itu dari sini kalau dikembangkan tuh dari sisi psikologi pasar tuh dia dari sisi psikologi trading itu dia akan bilang semua metode pasti bakal kehajar, Pak. Pasti bisa dihajar pasar karena harga itu gerak bebas. Kalau metode ini bilang harga kalau udah lewat di atas harga, kalau di atas support dia akan terus gerak naik. Tapi pasar itu punya kehendak sendiri gitu. Harga itu bergerak bebas. Ada satu teori bahkan bilang kalau ada support dia bakal lewat. Harga itu suka nembus garis-garis itu suka dilewat gitu. Dan ada yang punya teori gitu. Nah, si harga memang suka bergerak sangat bebas. Jadi sehingga semua metode pasti punya kelemahan. Semua metode pasti bisa ditelan sama pasar. Artinya apapun yang kita lakukan tetap ada titiknya, satu titik di mana kemudian kita mengalami kerugian. Dan ini nggak peduli soal jam terbang, mau pakai metode apapun. Jadi tenang aja kalau jam terbang ini nggak ngaruh. Bedanya Pak, yang trading 1 tahun dengan yang baru trading 1 hari, bedanya cuma satu Pak. Jantungnya Pak yang lebih tebal aja Pak. Kalau yang 1 hari cuma gemetaran. 1 hari yang itu dia langsung. Tapi kalau yang udah setahunan ya lihatnya biasa aja kan. Tapi kalau yang masih baru mungkin ya gemeterannya masih berasa ya. Ya kita juga berasa gitu kalau lagi salah juga berasa banget kalau salah. Jantung tidak memandang usia, Kapten. Tuh lihat teman saya jantung nggak memandang usia. Saya tadi malam jantungan ya Pak. Bukan semalam, bermalam-malam. Tiap malam latihan jantung ini. Alhamdulillah lumayan senam jantung nih, jantung udah mulai berotot. Jantung udah sehat ya Pak. Itu tadi jadi pede aja Pak, yakin aja Pak. Metode paling baik itu punya Bapak. Di mana apa buktinya metode Bapak bagus? Ada loh dari 70 jadi 200. Susah banget Pak, dari 70 udah jadi 200 Pak. Iya. Nah, Dari 48 sekarang udah 100. udah 100 lagi. Itu kan berarti kan jadi metode itu bagus buat Bapak. Nggak perlu ragu, kenapa harus ragu Pak? Nah, kemudian jangan lupa tujuan trading kita nyari duit Pak. 70 jadi 200. Ya diambil lah dulu Pak. Udah diambil kemarin. Itu problemnya. Ajarkan di Mas kemarin. Salah Pak. Salah Pak. Kalau Bapak terus keep trading aja. Jadi ngapain trading itu buat apa gitu Pak? Maksud saya kan 70 200 kan lotnya bisa dari. Di situ salah Pak. Oh itu salah. Di situ salahnya Pak. Kalau misalkan ya Pak ya, misalkan kita lagi di luar trading lah Pak ya. Di bisnis itu target pertama adalah break even point. Ya, balik modal. Balik modal. Balik modal itu buktinya apa? Uang yang udah kita setor ke usaha itu kita tarik. Oh, jadi balik modal kan bukan dalam buka warung kopi modal 10 juta terus udah terkumpul nih duit 10 juta. Kalau gitu kan yang gitu sih enak lihatnya. Ada duit cash 10 juta lagi kan. Kalau di sini kan kita buka warung kopi nggak menyetorkan kan. Setor 70. Jadi kalau mau profit 70 mau BP break even point balik modal 70 harus bisa kita tarik. Trading masih jalan. Saat 70 jadi 200, 70-nya sebenarnya udah bisa ditarik. Trading masih jalan, masih sisa 130. Kalau saya sih yang saya tarik 130. 130 ditarik. Iya lah Pak, ngapa mau pusing? Berarti ini udah 118 Dari 70 berarti yang sisa itu boleh ditarik. Boleh lah Pak. Bisa 70 lagi. Iyalah. Kenapa mau pusing-pusing mikir banyak? Nah, periode di bisnis setelah balik modal, baru kita memikirkan soal profit. Setelah ini, kalau kita udah tarik 70, udah kita tarik. Selanjutnya, boleh dong kita nggak narik. Kita mau membesarkan, karena setelah profit kita mesti ekspansi. Artinya modalnya besar, lotnya besar. Gitu kemarin Pak kan. Cuma Bapak realisasinya salah. Udah lumayan ini. Udah 200. Lotnya saya besarkan Pak. Saya besarkan lotnya malah tambah habis. Pasti Pak. Pertama juga kadang-kadang pas kita besarkan tuh ketegangan kita naik. Jadi saat terjadi kesalahan kita kemudian bingung. Ya saya biarkan kemarin. Nah, iya. Bahkan jadi titik pantulnya itu pas di apa itu
kan di satu kemarin itu 1,54 kalau nggak salah, Iya. kan 55. Pas di itu saya Pak, apa itu di stop loss saya kena itu habis. Iyalah Pak, Perhitungannya nggak nyampe 1,54, nyampe dia Pak. nyampe di 1,54. Saya pasang stop loss di 1,55. Apa ada baik kau tuh bilang kayak pasar tuh punya mata gitu. Dia tahu benar dia kita di situ habis kita tahu dia. Disikatnya dulu. Padahal kalau saya nggak pasang stop loss kan langsung dulu anjlok lagi ke bawah itu Pak. Itu karena sekarang Bapak udah lihat. Karena Bapak udah lihat sekarang tuh dia anjlok. Jadi Bapak bilang kalau saja saya tidak pasang stop loss gitu. Anjlok ke bawah dia kan. Ya, cuma ini masalahnya nih. Apa kalau Bapak benar-benar nggak masang stop loss, dia benar-benar anjlok. Tapi masih tutup Pak, masih sangat Betul. Stop loss itu fungsinya begitu Pak, memastikan kita masih bisa semangat untuk fight back gitu, ambil lagi gitu. 4 hari kemarin saya dapatkan itu sampai itu kan Pak. Tidak terlalu lagi, lumayan. Kita Jadi berjalan pada Stop loss. Iya, jauh lebih. Malah stop loss itu udah tinggi loh. Udah jauh sekali saya pasang stop loss itu. Itu pasang stopnya pakai per hari atau pakai per jam dari berapa? Enggak, Pakai ini aja Pak posisi. handle. Saya lihat ini aja, yang kita lihat nggak terlalu detail lah gitu ya Pak ya. Kadang-kadang saya sih lebih cenderung lihat nilai loss-nya aja. Jadi misalkan kayak ini itu. Nah, saya lagi pakai nomor 79. Maka saya siapnya tuh terbesarnya tuh 50%. Jadi kalau sampai loss-nya sampai 3%. Kadang-kadang nggak nyampe. Saya kan nggak pernah order Pak, pending order semua. Saya pikir kalau order saya capek dulu Pak. Saya pending order semua. Stop loss saya paling 3 poin ya Pak. Iya, terlalu dekat. Nah, dekat aja saya. Kalau kena kalau $3 lah, kalau otomatis satu kan. Iya. Tapi kalau sempat makan nanti bisa makan belasan dolar. Emang gitu sih. Boleh gitu nggak apa-apa Pak. Itu. Karena saya ambil yang memang udah dasar itu ya Pak. Tapi dengan cara itu efektif ya Pak. Ya buat Bapak efektif ya. Efektif. Pokoknya kalau buat Bapak efektif pakai terus Pak. Nggak peduli dia jangan karena itu ada yang suka frustasi. Kemarin bagus kok sekarang kena stop loss nggak peduli. Nggak kena terus Pak, seringkali satu hari sampai 5-6 kali stop loss Pak. Tapi sekali dia kena Ya, betul. itu semua itu. Itu kan memang bagian dari metodenya memang gitu. Jadi ya pakai aja terus Pak. Itu udah bagus. Udah bagus. Cuma nanti kan gitu Bapak di GK Bapak nggak punya 0,01 lagi. 20. Iya. Itu kan Udah bagus tuh Pak. kita praktekkan. Udah Baru bagus. 1 bulan Pak. Udah bagus. Cuma ya ingat konsep awalnya lagi, itu kan kita kan nyarinya duit gitu Pak. Jadi begitu udah ada untung, sikat Pak, nggak usah pusing. Hari ini tadi saya dapat $5 Pak. Harusnya dapat $11 di GBP. Kalau misalnya kita pending loss, itu ada kemungkinan nggak Bu? Ya bisa aja sih Pak, harganya bisa berbalik gitu aja sih Pak. Ya kayak tadi GBP itu tadi Pak, GBP Audi. Tadi saya udah dapat itu Pak. Personal sendiri berapa persen? Kalau kita pending loss, GBP Audi Pak. Tergantung sih Pak, nggak bisa juga dihitung persentasenya Pak. Soalnya ya kadang kena kadang enggak. Tapi boleh bilang kalau stop loss itu digunakan kita pakai untuk minimal resiko kita. Kemudian memastikan kita masih ada uang untuk terus trading lagi. Karena cuma satu caranya untuk kembali ini ya trading lagi gitu. Nah kalau kita nggak pakai ya nggak apa-apa sih, tapi berarti resikonya ada di balance. Tetap ada stop loss. Begini Pak, bisa makanya lagi Pak. Ini kan cerita tadi. Boleh Pak. Tadi kan GBP Audi itu kan naik kencang Pak ya. Saya udah profit sebetulnya udah dapat sekitar $7 per itu $7 per. Saya kan pasang dua kali masuk. Tapi begitu efektif atau bagaimana Pak? Saya selalu kalau sudah di atas $5, 5 poin lah, 5 pip, saya pasang trading stop itu Pak. Boleh.